Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Baik, Ibu. Ya, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan pimpin kalian dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan absen kalian. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, Bu. Bagus ya, kalian tingkatkan kehadiran kalian. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai setelah pembelajaran kita berakhir atau selesai. Nah, tujuan yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, kemudian ketika sudah mampu menjelaskan pengertian dari larutan elektrolit dan non-elektrolit, siswa mampu membedakan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu siswa mampu memahami sifat dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, sebelum Ibu masuk pada pokok pembahasan, Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah melihat penangkap ikan yang menggunakan setrum listrik? Pernah, Ibu. Pernah? Nah, tahukah kalian penangkap ikan menggunakan setrum listrik itu apa yang disetrum? Airnya atau ikannya? Airnya, Ibu. Ya, benar sekali jawabannya. Jadi, penangkap ikan itu ketika menggunakan setrum listrik, yang disetrum bukan ikannya, tetapi airnya. Nah, kenapa airnya yang disetrum? Karena ion-ion dari setrum listrik itu dapat terurai di dalam air dan mengakibatkan ikan dalam air itu tersetrum. Seperti itu ya. Ya, Ibu. Oke, kita masuk pada pokok pembahasan kita hari ini, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ada yang tahu apa yang disebut dengan larutan? Atau ada yang tahu pengertian dari larutan itu apa? Tidak, Ibu. Tidak ada ya? Ya, jadi larutan itu adalah suatu campuran homogen yang terdiri dari 2 zat atau lebih. Nah, zat yang terlarut, jadi larutan itu adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 zat atau lebih. Nah, zat yang jumlahnya sedikit itu disebut sebagai zat terlarut. Dan zat yang jumlahnya banyak itu disebut dengan pelarut. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit? Apakah keduanya ini adalah sama? Beda, Ibu. Beda ya. Nah, jadi larutan elektrolit ini adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Seperti itu ya. Ya, Ibu. Nah, untuk dapat melihat apakah suatu larutan dikatakan elektrolit atau non-elektrolit, kita dapat menggunakan alat yang disebut dengan alat uji elektrolit. Jadi untuk mengetahui apakah larutan ini disebut sebagai larutan elektrolit atau non-elektrolit, kita menggunakan alat yang disebut alat uji elektrolit. Nah, bagaimana cara kerjanya alat ini? Jadi ketika kita masukkan alat ini ke dalam suatu larutan, kita lihat apakah lampu yang ada di dalam larutan itu dia menyala atau tidak. Kalau lampunya menyala, maka larutan itu dikatakan sebagai larutan elektrolit. Nah, kalau lampunya tidak nyala, berarti larutan tersebut tergolong sebagai larutan non-elektrolit. Oke, ada yang mau bertanya dari materi yang sudah Ibu paparkan? Tidak, Ibu. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian kita sudah membahas juga ternyata untuk mengetahui apakah larutan itu disebut elektrolit dan non-elektrolit, kita dapat menggunakan alat uji elektrolit. Kira-kira
Ada yang tahu tidak contoh dari larutan elektrolit dan non-elektrolit? Tidak, Ibu. Tidak? Nah, tadi kan kita sudah membahas bahwa larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, contohnya adalah larutan NaCl atau larutan garam. Kemudian untuk larutan non-elektrolit itu adalah contohnya larutan gula. Nah, setelah kita sudah mempelajari tadi pengertiannya, kemudian contoh larutannya, nah kita bisa melihat apa saja sifat dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang pertama, larutan elektrolit. Sifat yang pertama adalah dia dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Nah, sifat yang kedua yaitu jika dinyatakan uji daya hantar listrik, gelembung gas yang dihasilkan banyak dan lampunya menyala. Kemudian untuk sifat larutan non-elektrolit, yang pertama atau yang paling utama adalah dia tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Nah, kemudian sifat yang kedua adalah tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gelembung karena tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oke, sekian penjelasan materi dari Ibu. Ada yang mau bertanya? Tidak, Ibu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, berarti Ibu anggap kalian sudah paham mengenai materi yang Ibu sampaikan, ya? Ya, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan membuka sesi diskusi. Jadi Ibu akan bagi kalian dalam kelompok-kelompok diskusi dan Ibu akan membagikan kalian LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, tolong perhatikan kelompok 1 adalah kelompok yang di sebelah kiri Ibu. Kemudian kelompok 2 adalah kelompok yang di sebelah kanan Ibu. Ibu akan bagikan LKPD-nya dan Ibu harap kalian mengerjakannya dengan baik dan kerjasama yang baik. Oke, Ibu kasih waktu kalian 15 menit untuk berdiskusi. Ya. Oke, Ibu rasa sudah cukup, waktunya sudah habis. Ibu akan meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, Ibu persilakan dari kelompok 1, silakan. Baik, terima kasih. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, baik, terima kasih kepada kedua kelompok yang sudah maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, kira-kira dari materi yang sudah Ibu paparkan, kemudian dari diskusi yang sudah kalian lakukan bersama tadi, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Baik, kita simpulkan sama-sama ya. Jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah pokok pembahasan kita yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi larutan elektrolit ini adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan yang non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, contoh dari larutan elektrolit tadi sudah kita bahas juga, yaitu contohnya adalah larutan garam atau larutan NaCl. Sedangkan contoh larutan non-elektrolit adalah larutan gula. Nah, agar dapat membedakan mana yang dikatakan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, untuk memudahkan kita membedakan antara keduanya, kita dapat menggunakan alat uji yang disebut alat uji elektrolit. Nah, jadi itu kesimpulan yang bisa kita simpulkan bersama mengenai materi kita pada hari ini. Ibu akan apresiasi kepada kita semua karena tadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikannya dengan baik. Kita beri aplaus untuk diri kita semua. Oke. Mungkin materi ini yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat